Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih akan membahas seputar materi ukuran pemusatan data. Nah, jenis-jenis ukuran pemusatan data yang akan kita bahas pada video kali ini adalah modus dan median. Baik, pembahasan kita awali dari modus. Jadi, apa itu modus? Jadi, modus dari suatu data adalah nilai atau ukuran yang paling banyak muncul atau mempunyai frekuensi tertinggi. Kita mulai dari modus data tunggal. Nah, di sini sudah Pak Guru siapkan 3 buah contoh soal terkait modus dari data tunggal. Jadi pertanyaannya adalah tentukan modus dari data berikut ini. Yang A itu datanya adalah 23424542. Kemudian yang B datanya adalah 738577515 dan yang C datanya adalah 5577 dan 99. Oke, jadi ini kita jawab ya. Oke, kita mulai dari yang A ya. Nah, untuk memudahkan kita menentukan modus dari data ini, maka terlebih dahulu kita tulis nilai datanya ya. Oke, jadi nilai data untuk soal yang A itu adalah 2, 3, 4, dan 5. 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian kita hitung frekuensinya masing-masing ya. Oke, jadi frekuensinya yang pertama 2 itu frekuensinya 1, 2, 3, 4. Jadi frekuensi dari 2 ini sebanyak 4 ya. Kemudian untuk 3 frekuensinya hanya 1. Oke. Nah, kemudian untuk 4 itu frekuensinya sebanyak 3 ya. Dan yang terakhir 5 itu frekuensinya hanya 1. Nah, kemudian kita bandingkan nilai dari frekuensinya masing-masing ya. Nah, dari sini terlihat kalau frekuensi tertinggi itu dimiliki oleh 2, yaitu sebanyak 4. Maka dengan kata lain, modus dari data ini adalah 2 ya. Kenapa 2? Karena modus itu adalah nilai atau ukuran yang mempunyai frekuensi tertinggi. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Sama dengan soal yang A, kita tentukan dulu nilai datanya ya. Oke, nilai datanya itu 1, 3, 5, 7, dan 8. 1, 3, 5, 7, dan 8. Kemudian kita tentukan frekuensinya. Nah, 1 frekuensinya hanya 1 ya. Oke, kemudian 3 frekuensinya juga hanya 1. Kemudian 5 frekuensinya 1, 2, 3. Oke, frekuensi 5 ini sebanyak 3. Kemudian 7 itu frekuensinya 1, 2, 3. Sebanyak 3. Dan terakhir 8 itu frekuensinya hanya 1 ya. Nah, dari sini terlihat kalau yang memiliki frekuensi tertinggi adalah 5 dan 7. Di mana jumlah atau banyak frekuensinya itu sama-sama sebanyak 3 ya. Maka dengan demikian bisa kita simpulkan kalau modus dari data yang B ini adalah 5 dan 7. Oke, jadi perlu kalian ketahui kalau nilai modus itu tidak mesti hanya 1 ya. Jadi modus dari suatu data bisa jadi 1, 2, 3, atau bisa lebih. Oke, kita lanjut ke soal yang C. Untuk yang C itu nilai datanya. Kalau ini gampang kayaknya ya. Nilai datanya adalah 5, 7, dan 9. Kemudian untuk frekuensinya 5-nya sebanyak 2, 7-nya sebanyak 2, 9-nya juga sebanyak 2. Jadi masing-masing data ini frekuensinya sama, yaitu sebanyak 2. Nah, jika kita menemukan kasus seperti ini, atau data itu memiliki frekuensi yang sama banyak, keseluruhan datanya memiliki frekuensi yang sama banyak, maka dikatakan kalau data ini tidak memiliki modus, atau modusnya itu tidak ada ya. Kenapa tidak ada? Karena frekuensinya itu seimbang, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah.
Nah, dari ketiga jawaban tadi maka bisa kita simpulkan, untuk soal A modusnya adalah 2, alasannya adalah sebab 2 itu paling banyak muncul, yaitu sebanyak 4 kali atau frekuensinya tertinggi. Kemudian yang B itu modusnya adalah 5 dan 7, sebab 5 dan 7 mempunyai frekuensi tertinggi yaitu sebanyak 3. Dan yang terakhir, soal yang C, yaitu karena semua nilai munculnya seimbang, yaitu sebanyak 2 kali. Jadi 5-nya 2 kali, 7-nya 2 kali, 9-nya juga 2 kali. Maka dikatakan kalau data itu tidak mempunyai modus. Nah, untuk modus ini ada beberapa istilah ya. Jadi data yang mempunyai satu modus disebut unimodus. Nah, contohnya yang A ini, soal yang A. Kemudian yang mempunyai 2 modus disebut bimodus. Contohnya adalah soal yang B. Dan yang mempunyai lebih dari 2 modus itu disebut multimodus. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke modus data berkelompok. Nah, untuk menentukan modus dari data berkelompok, maka nanti bisa kita peroleh menggunakan rumus ini ya. MO sama dengan L ditambah D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 dikalikan dengan P. Di mana L itu adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya, dan terakhir P itu adalah panjang kelas. Nah, pada data berkelompok, kelas modus adalah kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak. Nah, untuk contoh soal penentuan modus dari data berkelompok sudah Pak Guru siapkan satu contoh soal. Nah, soalnya adalah tentukan modus dari data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, jadi tabelnya yang ini ya. Di tabel ini ada kolom untuk kelas intervalnya dan kolom frekuensinya. Maka langsung saja kita jawab. Nah, karena ini adalah data berkelompok, maka penentuan modusnya bisa kita cari menggunakan rumus MO sama dengan L, tepi bawah kelas modus, ditambah dengan D1, yaitu selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dibagi dengan D1 ditambah D2. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, dikalikan dengan P, yaitu panjang kelas. Nah, modus data terletak pada kelas interval 31 sampai 35. Dari mana kita tahu? Alasannya adalah sebab kelas interval 31 sampai 35 ini memiliki frekuensi tertinggi yaitu sebanyak 9 ya. Jadi kelas modus itu adalah kelas interval yang memiliki frekuensi tertinggi. Karena frekuensi tertinggi itu yaitu 9 merupakan frekuensi kelas interval 31 sampai 35, maka modus datanya terletak pada kelas interval 31 sampai 35. Baik, kita lanjut menentukan unsur-unsur di rumus ini ya. Pertama kita akan tentukan L. L ini adalah tepi bawah kelas modus. Nah, tentunya tepi bawah di sini adalah tepi bawah kelas interval antara 31 sampai 35 ya. Nah, rumus tepi bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya adalah 31 dikurangi 0,5, maka kita peroleh tepi bawahnya adalah sebesar 30,5. Baik, kita lanjut menentukan nilai D1. Ingat D1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modus itu 9 dikurangi frekuensi kelas sebelumnya yaitu 8, maka diperoleh D1 itu sama dengan 1 ya. Berikutnya kita lanjut mencari nilai dari D2. Nah, D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus yaitu 9 dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya yaitu 6. Maka D2 sama dengan 9 dikurang 6 sama dengan 3. Kemudian kita lanjut menentukan nilai dari P-nya ya, atau panjang kelasnya ya. Ingat rumus P itu adalah batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Batas atasnya 35, batas bawahnya 31 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 35 kurang 31, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, setelah keseluruhan unsur-unsur pada rumus ini kita dapatkan, maka tinggal kita masukkan nilainya ke rumusnya ya. Maka kita peroleh MO atau modusnya sama dengan L 30,5 ditambah dengan D1 yaitu 1 dibagi dengan D1 ditambah D2 atau 1 tambah 3 dikalikan dengan panjang kelas yaitu 5.
Maka hasilnya sama dengan 30,5 ditambah dengan 1 kali 5 itu 5 dibagi 1 tambah 3 itu 4, 5 per 4 sama dengan 30,5 ditambah 1,25, maka hasilnya sama dengan 31,75. Jadi modus dari data pada tabel adalah sebesar 31,75. Nah, berikutnya pembahasan kita lanjutkan ke median ya. Kita mulai dari median data tunggal. Jadi median atau biasa disingkat dengan ME adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan atau data terurut. Nah, jika banyak datanya ganjil, maka mediannya itu sama dengan nilai data ke N plus 1 per 2. Di mana N ini adalah banyak datanya ya. Kemudian jika banyak datanya genap, maka mediannya sama dengan nilai data ke N per 2 ditambah nilai data ke N per 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Baik, langsung saja kita ke contoh soal. Jadi soalnya di sini adalah tentukan median dari data berikut ini. Yang A itu datanya adalah 21, 4, 3, 5, 6, 7. Yang B datanya adalah 10, 15, 21, 18, 24, dan 27. Oke, langsung saja kita jawab. Nah, ingat untuk penentuan median itu maka langkah pertama adalah kita harus mengurutkan datanya ya dari yang terkecil ke yang terbesar. Maka urutan atau data terurutnya untuk soal yang A ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, setelah kita urutkan datanya, kemudian kita hitung N-nya. Di mana N ini adalah banyak datanya ya. Banyaknya tentunya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyaknya 7. Dan 7 ini merupakan bilangan ganjil ya. Nah, sehingga karena datanya itu ganjil, maka penentuan mediannya menggunakan rumus yang ini ya. Median ME itu sama dengan nilai data ke N plus 1 per 2. Berarti 7 plus 1 per 2. 7 tambah 1 itu 8 dibagi 2, 4. Maka mediannya sama saja dengan nilai data ke 4. Sama dengan ini data pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi data keempatnya itu adalah 4 itu sendiri ya. Nah, sehingga dengan demikian nilai median untuk data yang soal A ini adalah sebesar 4 ya. Baik, kita lanjut menjawab soal yang B. Jadi langkah pertamanya sama saja dengan yang A ya. Kita urutkan dulu datanya. Maka ini data terurutnya. Oke, jadi yang paling kecil itu 10 ya. Ya, datanya adalah 10, 15, kemudian 18, 21, 24, dan 27. Oke, setelah kita urutkan datanya, kemudian kita hitung N-nya ya. Atau banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyak datanya 6. Nah, 6 ini merupakan bilangan genap ya. Berikutnya karena datanya genap, maka untuk menentukan mediannya kita gunakan rumus yang kedua ya. Mediannya itu sama dengan nilai data ke N per 2, di mana N-nya 6, berarti 6 per 2 itu 3, nilai data ketiga, ditambah dengan nilai data ke N per 2 ditambah 1. N-nya tadi 6, 6 bagi 2, 3, 3 ditambah 1, 4, berarti nilai data ke 4. Nah, kemudian dibagi dengan 2 ya. Oke, dibagi 2. Nah, nilai data ketiga yaitu 1, 2, 3. Nilai data ketiga itu adalah 18. Ditambah dengan nilai data keempat itu 21. Ini 21. Oke, dibagi dengan 2 ya. 18 tambah 21 itu 39. 39 dibagi 2 hasilnya adalah 19,5. Nah, maka kita peroleh median untuk data pada soal yang B ini adalah sebesar 19,5. Baik, berikutnya kita lanjut membahas median dari data berkelompok.
Nah, untuk median dari data berkelompok, maka nantinya bisa kita cari menggunakan rumus yang ini ya. ME sama dengan, atau median sama dengan L ditambah dengan setengah N dikurangi FKME dibagi dengan FME dikalikan dengan P. Nah, di mana keterangannya adalah L itu adalah tepi bawah kelas median, N itu adalah banyak data, FKME adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian FME di sini adalah frekuensi kelas median, dan terakhir P itu adalah panjang kelas. Nah, pada data berkelompok, kelas mediannya adalah kelas interval yang memuat nilai data ke N/2. Baik, berikutnya kita ke contoh soal ya. Nah, di sini soalnya adalah tentukan median dari data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, tabelnya yang ini. Jadi di tabel ini ada kolom untuk kelas intervalnya dan kolom untuk frekuensinya. Nah, untuk memudahkan kita menjawab soal terkait median dari data berkelompok, maka ada baiknya kita buat tabel ya. Dimana tabel itu berisi kelas interval, kemudian frekuensi dan frekuensi kumulatif. Nah, sebelum kita jawab lebih jauh, kita akan melengkapi tabel ini dulu ya. Baik, pengisian tabelnya kita mulai dari menghitung total frekuensinya, yang nantinya itu sama dengan N atau banyak datanya ya. 3 ditambah 11, 12, ditambah 4, 16, ditambah 10, 26, ditambah 3, 29, ditambah 11. Ini sama dengan 40. Nah, kemudian kita isi kolom frekuensi kumulatifnya. Nah, untuk frekuensi kumulatif kelas interval pertama itu sama saja dengan frekuensinya ya. Maka di sini kita tulis 3. Nah, kemudian untuk frekuensi kumulatif kelas interval kedua yaitu 3 ditambah dengan 9, atau frekuensi kumulatif kelas interval pertama ditambah dengan frekuensi kelas kedua. 3 tambah 9 itu 12. Maka berikutnya frekuensi kumulatif kelas interval ketiga sama dengan 12 ditambah 4, itu sama dengan 16. Frekuensi kumulatif kelas interval keempat, 16 ditambah 10 itu 26. Kemudian frekuensi kelas interval kelima, 26 ditambah 3, 29. Dan terakhir, frekuensi kumulatif kelas interval ke-6, 29 tambah 11, yaitu 40 ya. Baik, setelah tabel ini kita isi lengkap, kita lanjut dengan menjawab soal ini ya. Oke, jadi mediannya, karena ini data berkelompok, maka untuk menentukannya, kita pakai rumus ini ya. Median sama dengan L, yaitu tepi bawah kelas median, ditambah dengan setengah N, di mana N ini adalah banyak data, dikurangi dengan FKME, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dibagi dengan FME, frekuensi kelas median, dikalikan dengan P, panjang kelas. Nah, kita tahu kalau N-nya atau total frekuensinya itu sebanyak 40 ya. Nah, kemudian data yang berada di tengah adalah data yang ke N/2, sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Maka itu atau sama saja dengan data yang ke 40/2. Kenapa? Karena N-nya itu adalah 40. Maka sama aja dengan data yang ke 20 ya. 40/2 kan sama dengan 20. Nah, maka berikutnya adalah kita akan mencari data ke 20 ini letaknya di kelas interval yang mana ya. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Nanti untuk menentukan letak data ke-20, kita fokuskan ke frekuensi kumulatifnya ya. Jadi frekuensi kumulatif ini ada artinya ya. Kita mulai dari frekuensi kumulatif kelas interval pertama. Jadi frekuensi kumulatif kelas interval pertama yaitu 3, artinya adalah data ke-1, kedua, dan ketiga berada pada kelas interval yang pertama. Kemudian, frekuensi kumulatif kelas interval kedua yaitu 12. Artinya 9 data berikutnya sesuai dengan frekuensinya ini. 9 data berikutnya yaitu data keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya sampai data ke-12 berada pada kelas interval kedua. Nah, kemudian lanjut ke frekuensi kumulatif kelas interval ketiga yaitu 16. Artinya 4 data berikutnya setelah data ke-12 yaitu data ke-13, ke-14, ke-15 sampai ke-16 berada pada kelas interval yang ketiga.
Kemudian lanjut ke frekuensi kumulatif kelas interval keempat itu 26. Artinya adalah 10 data setelah data ke-16, yaitu data ke-17, ke-18, ke-19, ke-20, dan seterusnya sampai data ke-26 ini berada pada kelas interval yang keempat ini ya. Oke, lanjut ke frekuensi kumulatif kelas interval kelima itu 29. Artinya adalah frekuensi dari data setelah data ke-26, yaitu tiga data yaitu data ke-27, ke-28, dan ke-29 berada pada kelas interval ke-5. Dan terakhir, frekuensi kumulatif kelas interval ke-6 itu 40, artinya adalah data setelah data ke-29 yaitu data ke-30, ke-31, ke-32 yaitu sebanyak 11 data sampai data ke-40 berada pada kelas interval ke-6. Nah, di sini karena kita mau nyari data ke-20 itu letaknya di mana? Jadi letak data ke-20 itu pada kelas interval yang ini ya. Oke, sesuai dengan penjelasan tadi. Nah, untuk kelas interval ketiga, frekuensi kumulatifnya 16, berarti di sini hanya sampai data ke-16 saja ya. Maka berikutnya data ke-17, ke-18, ke-19, ke-20, sampai ke-26. Data ke-26 itu berada pada kelas interval 36 sampai 40. Maka dengan demikian, data ke-20 itu berada pada interval kelas antara 36 sampai 40. Nah, dengan kata lain, kelas mediannya itu adalah kelas interval keempat ini ya, atau kelas interval antara 36 sampai 40. Maka nantinya konsekuensinya adalah unsur-unsur pada rumus ini seperti tepi bawah dan seterusnya itu kita fokuskan pada kelas interval keempat ini atau kelas mediannya, yaitu antara 36 sampai 40. Nah, dengan demikian maka nilai L ini adalah tepi bawah kelas ya. Nah, tentunya tepi bawah kelas yang dimaksud adalah kelas mediannya, yaitu kelas interval antara 36 sampai 40 ini. Maka rumusnya adalah batas bawah kelas yaitu 36 dikurangi dengan 0,5. Nah, maka kita peroleh hasilnya adalah 35,5. Nah, kemudian kita lanjut ke frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya kan yang ini ya. Frekuensi kumulatifnya adalah 26. Maka frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu adalah 16. Nah, maka kita tulis 16 di sini. Berikutnya FME ini adalah frekuensi kelas median. Ini bukan frekuensi kumulatif ya, tapi frekuensi biasanya. Frekuensi kelas median itu adalah 10. Ya ini ya, 10. Nah, kemudian terakhir panjang kelasnya adalah, rumusnya adalah batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Sama dengan 40 dikurangi 36 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, setelah keseluruhan dari unsur-unsur pada rumus median ini kita peroleh, maka tinggal kita substitusi ke rumusnya ya. Maka kita peroleh mediannya sama dengan L, yaitu 35,5, ditambah dengan setengah N, setengah dikali 40, dikurangi FKME-nya 16, dibagi dengan FME-nya 10, dikalikan dengan panjang kelasnya yaitu 5. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 35,5 ditambah dengan setengah dikali 40 itu 20 dikurangi 16 4 dibagi dengan 10 dikalikan dengan 5. Sama dengan 35,5 ditambah dengan 4 kali 5 itu 20 dibagi 10 sama dengan 2 ya. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 37,5. Nah, maka dengan demikian median dari data pada tabel distribusi frekuensi ini adalah sebesar 37,5. Baik, dengan terjawabnya contoh soal terakhir terkait median data berkelompok ini, maka video terkait pembahasan ukuran pemusatan data yaitu modus dan median ini Pak Guru cukupkan sampai di sini. Pak Guru harapkan kalian bisa memahami hal-hal yang sudah Pak Guru sampaikan. Atas perhatian kalian Pak Guru ucapkan banyak terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.